Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas perfume dari Hidden Vibe Memories atau yang biasanya kita kenal dengan nama HVM. Di sini aku punya varian yang Desire dan dengan kemasan yang baru. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana pendapatku mengenai perfume yang satu ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, langsung aja. Jadi terakhir kali aku ngebahas perfume HVM tuh kalau nggak salah udah tahun lalu. Udah lumayan lama dan aku lupa juga yang apa, varian apa. Tapi seingatku tuh kemasannya masih yang bentuknya kayak gini nih. Gitu, ini kemasan lamanya. Dan ternyata sekarang dia datang dengan kemasan baru, which is packagingnya, boxnya juga beda baru gitu ya, dan beda dari yang sebelumnya. Nah, jadi dia datang dengan box yang kayak gini nih. Jadi lumayan gede boxnya. Terus di sini ada tulisannya Desire dan dia sekarang brandnya dia tulisin apa sih kepanjangan dari HVM itu. Kalau biasanya kan cuma HVM aja. Jadi ternyata HVM itu adalah singkatan dari Hidden Vibe Memories. Dan sekarang concentrate-nya dia untuk yang baru adalah Eau de Parfum. Jadi bukan Extrait de Parfum. Ini sih lucu banget ya menurut aku. Ini tuh gambarnya kayak gambar batik. Kayak gambar batik coklat gitu. Jadi ada lukisan-lukisan batiknya di sini, terus simple. Di belakangnya ada penjelasan tentang wanginya. Udah ada ingredients, cara pemakaiannya. Jadi kurang lebih dia udah lumayan lengkap sekarang ya. Jadi di sini dia udah ada notes-nya juga di sini. Ada top, middle note sama heart notes-nya udah ditulisin di sini. Bagian sampingnya bertekstur kayak tekstur kayu gitu. Di sini ada bolongannya buat kita dorong perfume-nya biar bisa keluar gitu. Jadi dia kebuka gini nanti baru di dalamnya ada perfumenya. Nah, gitu ya. Ini samping-sampingnya lumayan keras gitu loh. Jadi kalau misalnya dalam pengiriman kayaknya bakal aman banget pakai boxnya. Oke, langsung aja. Jadi seperti ini kurang lebih botolnya. Ini isinya 55 ml anyway. Dan untuk yang Desire ini warnanya itu coklat. Coklat lumayan tua tapi masih transparan gitu. Terus di sini ada tulisan HVM-nya, logonya kayak gini sekarang. Sama tulisannya Desire Hidden Vibe Memory Eau de Parfum 55 ml. Oke. Nah, mari kita langsung buka aja. Ini tutupnya lumayan tebel ya, tapi nggak ada magnetnya. Kalau nggak salah ini dijual dengan harga masih 100 ribuan di bawah 200 ribu. Jadi lumayan masih terjangkau untuk 55 ml. Langsung aja aku semprotin. Oke. Untuk jusnya sebenarnya masih lumayan oily ya. Jadi seingatku memang dari dulu perfumenya HVM itu lumayan oily dan di kulit tuh lebih dari 15 menit sih harus ditunggu sampai benar-benar hilang. Nih kayak ini nih aku sebenarnya udah semprot di bagian sini tadi sebelum bikin video sekitar 10 sampai 15 menitan yang lalu dan masih berasa oilnya kayak gitu. Walaupun oilnya nggak panas ataupun nggak bikin kulit kerasa kayak nggak nyaman gitu sih. Ya cuman kayak berasa ada oilnya gitu aja. Oke, jadi ini menurut aku tuh adalah salah satu perfume yang aromanya sweet, fresh, kerasa langsung ada nuansa maskulinnya. Jadi kayak lebih ke perfume cowok. Tapi karena dia manis dan manisnya tuh manis buah-buahan, manis kayak wangi jeruk gitu yang seger, terus juicy, terus berair, banyak airnya dan kayak sweetnya tuh sweet banget jeruk yang manis gitu ya. Citrusinya berasa banget tapi dia diimbangi sama aroma yang manis gitu. Jadi kayak citrusi seger, asemnya dapat, ada sedikit sentuhan pahit-pahitnya juga ada. Cuman ini tuh juicy, berair, seger dan manis gitu. Ya kayak ada wangi gulanya di sini. Jadi walaupun ini perfumenya kayaknya lebih ke arah cowok, jadi menurut aku perfumenya ini lebih masih kategori aroma-aroma yang unisex tapi lebih cenderung condongnya ke arah cowok gitu. Ini wanginya seger, terus dia ada sentuhan rerempahannya. Jadi walaupun fresh, dia tetap kental aroma rempah-rempahnya menurut aku. Tapi rempahnya itu nggak bikin nuansanya menjadi warm, tapi tetap seger. Mungkin karena di sini dia pakai cinnamon gitu ya. Aku bacain aja kali notes-nya. Di top notes tuh dia pakai grapefruit dan juga bergamot, makanya kesan citrusnya lumayan berasa di awal. Lalu di hard notes-nya dia pakai whiskey, mint, dan juga vanilla. Makanya aromanya tuh lebih seger lagi mungkin karena ada si mint-nya itu. Jadi segernya tuh seger-seger dingin gitu, tapi juga ada kayak sensasi antara dingin dan rempahnya gitu.
Terus di base note dia pakai sugar, makanya manis banget. Terus patchouli dan juga cinnamon. Jadi wangi manisnya tuh dari cinnamon sama sugarnya itu emang berasa banget. Jadi kalau pertama kali nge-sniff wangi ini pasti yang berasa langsung tercetus tuh di mulutku pasti ini wanginya sweet, manis banget. Jadi ini tipikal aroma-aroma yang menurut aku sih sebenarnya masih bisa dipakai siang-siang, tapi bakal lebih seksi, lebih keluar gitu ya, lebih dapet gitu karakternya kalau dipakai malam-malam ke acara-acara yang lebih ke mungkin acara yang party gitu. Jadi dia berasa lebih seksi aja gitu. Karena ini emang aromanya seksi dan bikin nagih gitu loh. Kalau misalnya aku sendiri di sebelah cowok yang pakai perfume ini bakal kayak wow, wanginya enak banget gitu. Tapi walaupun dia seger gitu ya, emang dia ada freshnya, ada mintnya. Tapi aku nggak yakin kalau perfume ini dipakai panas-panasan kecampur bau keringet bakal enak gitu. Kayak bukan tipe yang itu sih. Dia lebih ke tipe yang lebih enak dipakai di situasi dimana kita nggak keringetan, nggak panas-panasan kalau menurut aku gitu ya. Jadi kalaupun dipakai siang-siang tuh cocok dipakai ke kantor, kantor yang lebih formal, bukan ke kantor kalian yang banyak keluar-keluar ruangannya, tapi, lebih ke yang di gedung, di dalam ruangan gitu yang untuk meeting, untuk ketemu klien tapi nggak yang di luar gitu lebih cocok pakai ini. Terus buat kalian yang anak kuliahan pun juga udah bisa pakai ini tapi mungkin lebih ke arah jangan dipakai sehari-hari tapi ke acara-acara formalnya kalian gitu. Misalnya kalian emang harus ada presentasi atau misalnya kalian mau wisuda yang kayak gitu-gitu lebih cocok sama aroma ini menurut aku ya. Enak sih. Kalau dibilang wanginya unik banget sebenarnya enggak. Tapi jujur aja enggak ada yang bener-bener langsung bikin aku langsung tring ini tuh mirip perfume ini gitu. Enggak sih. Mungkin juga emang karena enggak yang persis-persis banget mirip sama perfume lain yang pernah aku sniff gitu. Tapi yang pasti sih ini aromanya cukup lumayan strong gitu ya. Kalau aku cobain di awal itu wanginya tuh nempel kemana-mana. Anakku aja bisa sniff, bisa komen kalau ini mami pakai perfume baru ya. Walaupun anakku kemarin bilang kalau yang cewek itu dia kurang suka sama aromanya. Tapi kalau untuk anakku yang cowok dia bilang ini wanginya enak gitu. Jadi karena masing-masing orang punya selera yang masing-masing ya. Dan untuk projectionnya sebenarnya dia lumayan project, bisa sampai 1,5 meteran kalau kita pakai di awal penyemprotan. Dan untuk ketahanannya memang kalau di kulit dia tuh cuman kayak sekitar 6 sampai 8 jam aja. Tapi kalau untuk di baju dia bisa lebih dari 10 jam masih tahan di baju gitu ya. Aku nggak tahu kayaknya sih kalau dulu di kulit tuh HVM yang sebelumnya mungkin bisa lebih lama. Mungkin karena mereka juga extrait de parfum. Tapi menurut aku sih sebenarnya kalau selama di spray di baju dia bisa tahan lebih 8 jam aja itu udah menurut aku udah oke gitu. Jadi kurang lebih itu sih pengalamanku pakai perfume dari Hidden Vibe Memories ini atau HVM ini yang varian Desire. Yang pasti aku thank you banget buat HVM yang udah kirimin produknya ke aku jadi aku bisa cobain dan bisa share juga gimana pengalamanku di YouTube channelku. Dan thank you banget juga buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Nanti kalau misalnya kalian pengen beli perfume yang satu ini seperti biasa aku akan taruh link pembeliannya di description box. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian mau share juga gimana pengalaman kalian pakai perfume dari HVM, please langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!